Berita mengejutkan datang dari kawasan Eropa Timur. Reuters melaporkan sebuah insiden yang tampak sepele namun segera mengguncang jantung politik dunia. Sebuah drone militer yang diduga milik Rusia menembus wilayah udara Polandia. Tindakan ini memicu kepanikan di Washington. Amerika Serikat langsung melontarkan janji tergesa-gesa bahwa mereka akan melindungi setiap jengkal tanah NATO. Mengapa reaksi ini tampak begitu panik? Apakah benar aliansi militer terbesar di dunia yang selama ini dianggap tak tergoyahkan mulai rapuh di hadapan provokasi kecil? Untuk menjawabnya, mari kita membedahnya dalam 3 bagian besar. Pertama, mengapa sebuah drone Rusia yang melintasi Polandia bisa dianggap sebagai provokasi serius? Kedua, bagaimana taktik catur geopolitik Putin menjadikan insiden kecil sebagai senjata psikologis? Ketiga, bagaimana kondisi ini membuat NATO terjebak dalam dilema besar yang justru mengikis wibawanya? Bagian 1. Uji nyali Putin. Mengapa drone Rusia di Polandia jadi masalah besar? Polandia bukan sekadar negara biasa di Eropa Timur. Ia adalah anggota resmi NATO, aliansi militer terbesar dan terkuat yang dibentuk pasca Perang Dunia Kedua untuk menghadapi ancaman Uni Soviet. Prinsip dasar NATO sederhana, tapi menakutkan. Pasal 5 menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota berarti serangan terhadap seluruh anggota. Artinya, jika satu rudal, satu peluru, atau bahkan satu drone menghantam wilayah anggota NATO, maka secara teori, seluruh negara anggota, dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman hingga Turki, harus bersatu membalas. Itulah pondasi yang membuat NATO selama puluhan tahun ditakuti. Namun ketika sebuah drone Rusia melintasi Polandia, respon NATO justru tidak seragam. Rusia paham benar posisi Polandia yang sangat vital. Negeri ini adalah jalur utama bagi senjata, logistik, dan bantuan militer barat yang masuk ke Ukraina. Bisa dibilang Polandia adalah nadi suplai perang bagi Kiev. Dengan melanggar kedaulatan Polandia, pesan Putin jelas. Kami bisa masuk kapan saja. Kami bisa mengganggu jalur pasukan kalian kapan saja. Ini bukan hanya provokasi militer, melainkan juga pesan strategis bahwa Rusia mampu menantang jantung infrastruktur NATO tanpa harus menembakkan peluru perang secara terbuka. Situasi ini membuat NATO berada dalam posisi sulit. Jika mereka menanggapinya dengan keras, resiko eskalasi menuju Perang Dunia Ketiga membayangi. Tapi, jika mereka meremehkannya, Rusia akan melihat NATO sebagai harimau ompong. Dan itulah permainan yang sedang dilakukan Putin, memaksa musuh memilih antara dua pilihan yang sama-sama buluk. Bagian 2. Taktik catur geopolitik, perang psikologis di panggung dunia. Banyak analis bertanya, apakah ini kecelakaan? Apakah mungkin drone itu hanya tersesat? Jawabannya hampir pasti tidak. Ini adalah bagian dari strategi besar Rusia. Putin sudah lama dikenal sebagai pemain catur geopolitik. Ia jarang mengambil langkah gegabah, melainkan penuh perhitungan. Dalam catur, ada strategi yang disebut uji langkah, sebuah gerakan kecil untuk mengukur respons lawan sebelum melakukan serangan besar. Drone yang masuk ke Polandia persis seperti itu. Tujuan utamanya bukan untuk menghancurkan target militer atau sipil, melainkan untuk mengirim pesan psikologis. Putin ingin menguji mental para pemimpin NATO. Ia tahu aliansi Barat saat ini sudah lelah dengan konflik Ukraina. Amerika Serikat menghadapi tekanan ekonomi domestik, Eropa dilanda krisis energi, dan masyarakat umum semakin mempertanyakan mengapa miliaran dolar harus dihabiskan untuk perang yang tak kunjung selesai. Dengan satu insiden kecil, Putin berhasil menanamkan keraguan di benak pemimpin Barat. Apakah NATO benar-benar siap mempertaruhkan nyawa jutaan orang hanya karena sebuah drone? Ini adalah perang psikologis, perang tanpa peluru, tanpa bom, tapi mematikan. Ia bekerja dengan menebarkan ketakutan, ketidakpastian, dan kebingungan. Dalam dunia modern, perang psikologis kadang jauh lebih efektif daripada serangan militer terbuka. Kita juga bisa melihat paralel sejarah. Uni Soviet pada masa lalu kerap melakukan uji batas dengan menerbangkan pesawat militer mendekati wilayah udara barat, hanya untuk melihat seberapa cepat jet tempur NATO bereaksi. Kini, Putin melanjutkan tradisi itu, hanya saja dengan teknologi drone modern. Dan di balik semua ini, ada filosofi sabar dan gigih. Seperti yang diingatkan dalam Al-Quran, kemenangan bukan selalu milik yang paling kuat secara materi,
tapi sering diberikan kepada mereka yang memiliki kesabaran, kecerdikan, dan ketahanan menghadapi tekanan. Rusia, meski digempur sanksi bertubi-tubi, justru bertahan. NATO, meski kaya senjata, justru tampak rapuh di hadapan provokasi kecil. Bagian 3. NATO terjebak dari aliansi kuat menjadi aliansi yang tak berdaya. Dilema NATO kini semakin jelas. Mereka berada di persimpangan berbahaya. Opsi pertama, merespons dengan kekuatan penuh. Misalnya menambah pasukan, menembak jatuh drone Rusia berikutnya, atau bahkan menyerang fasilitas Rusia. Tapi konsekuensinya bisa memicu konfrontasi langsung yang tak terbayangkan. Sebuah perang dunia ketiga dengan senjata nuklir. Opsi kedua, membiarkan insiden itu berlalu dengan pernyataan keras tanpa tindakan nyata. Tapi ini berisiko menurunkan wibawa NATO. Anggota-anggota di Eropa Timur, terutama Polandia dan negara Baltik, akan merasa dikhianati. Rusia pun akan semakin percaya diri melangkah lebih jauh. Perpecahan internal pun sulit dihindari. Negara-negara di Eropa Timur merasa berada di garis depan bahaya. Mereka ingin NATO bertindak tegas. Namun negara-negara Eropa Barat yang relatif lebih jauh dari perbatasan Rusia cenderung berhati-hati. Jerman misalnya sangat bergantung pada stabilitas energi dan tidak ingin konflik terbuka. Prancis pun lebih fokus pada kepentingan domestik. Inilah titik rawan NATO, perbedaan kepentingan internal. Aliansi yang dibangun atas dasar satu untuk semua, semua untuk satu, kini retak oleh ego dan pragmatisme masing-masing negara. Bahkan bagi negara-negara non-Barat, insiden ini menjadi pelajaran penting. Dunia menyaksikan bahwa NATO tidak sekuat klaim mereka, bahwa sebuah drone kecil saja bisa mengguncang konsensus mereka. Negara-negara di Asia, Afrika hingga Amerika Latin akan mulai menilai ulang, apakah Barat benar-benar bisa diandalkan? Atau justru dunia kini bergerak menuju tatanan baru yang multipolar, di mana Rusia, Cina dan kekuatan lain punya peran yang seimbang dengan Amerika Serikat. Inilah dampak terbesar dari insiden drone di Polandia. Bukan ledakan, bukan korban jiwa, melainkan pergeseran persepsi global. NATO yang dulu ditakuti, kini tampak rapuh. Rusia yang dulu dipandang lemah karena sanksi, kini tampak tangguh. Kita sedang menyaksikan babak baru dalam sejarah dunia. Sebuah drone yang melintasi perbatasan Polandia mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya luar biasa besar. Ia membuka mata kita bahwa kekuatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah senjata atau besarnya anggaran militer. Kekuatan juga ditentukan oleh kemampuan mengendalikan persepsi, menanamkan rasa takut, dan memainkan strategi jangka panjang. NATO kini dihadapkan pada pilihan yang akan menentukan masa depan aliansi itu sendiri. Apakah mereka akan mampu menunjukkan kekompakan, atau justru perpecah dan perlahan kehilangan wibawa? Sementara itu, Rusia tampak semakin percaya diri. Sejarah sedang ditulis di hadapan kita. Dan seperti biasa, sejarah tidak hanya milik mereka yang kuat, tapi milik mereka yang cerdas membaca situasi. Jika Anda merasa analisis ini membuka wawasan dan menyingkap sisi lain dari berita yang jarang dibahas media arus utama, silahkan subscribe channel ini. Kami berkomitmen menghadirkan berita dari sumber-sumber yang insya Allah valid dan kredibel, mengungkap fakta yang sering disembunyikan, agar kita tidak terjebak pada narasi sepihak. Mari kita selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan.